Baik, selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke modul cuti atau time off. Pertama kita masuk dulu ke aplikasi Odoo kita. Gunakan email dan passwordnya. Nah, setelah masuk, kita akan masuk ke halaman seperti ini, ya, dashboardnya. Kemudian kita ke apps di sini. Kita akan melakukan instalasi modul cutinya. Kita ke Human Resource, lihat di sebelah kiri. Kemudian kita klik install pada time off di sini ya. Artinya kita akan menginstal time off atau cutinya. Nah, kemudian kita klik confirm di sini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, modul time off sudah terinstall di sini. Dan kita klik time off-nya. Nah, kemudian kita akan membuat macam-macam cuti terlebih dahulu ya, cuti yang akan dipakai di perusahaan ini. Ya, kita ke configuration, time off type. Ya, ini adalah macam-macam cuti bawaan dari aplikasinya. Kita checklist semua, kemudian klik action, kita akan hapus, klik delete. Ya, karena kita akan membuat baru, kita akan membuat 4 macam cuti. Klik create di sini, kemudian klik cuti. Kita buat pertama ya. Kita buat pertama adalah cuti tahunan, ketikkan aja seperti ini. Time off in, kita pilih day. Allocation request modenya. Di sini kita bisa setting ke allow employee request. Ya, employee boleh request. Approvalnya by manager ya. Untuk alokasi lama waktu cutinya. Kemudian untuk cuti tahunan itu ada validity-nya ya. Ini dipakai berapa lama? Karena ini cuti tahunan, kita pakai selama 1 tahun. Jadi kita mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun yang berjalan. Dan time of request-nya yang menyetujui cuti ini ketika diajukan oleh karyawan adalah employee manager. Kemudian kita klik save. Lakukan juga untuk jenis cuti yang lain. Kita klik create di sini. Kita lanjut ke cuti berikutnya. Berikutnya ada cuti besar. Ya, di sini pilih day, sama ya kayak tadi. Allow employee request, approvalnya employee manager. Untuk cuti besar, validity-nya biarkan kosong, karena cuti besar kan nanti tergantung lama kerja karyawannya ya. Nah, kemudian approvalnya by employee manager. Kalau sudah, klik save. Kemudian kita buat lagi, klik create di sini. Kita buat untuk cuti sakit. Ya, tag time of in day. Ya, kemudian sini juga allow employee request. Approvalnya employee manager. Ya, validity-nya juga kosongin saja karena kita untuk cuti sakit ya, untuk cuti sakit bisa kita juga batasi dalam 1 tahun atau kita juga tidak batasi, juga tidak masalah ya. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk tidak batasi terlebih dahulu. Kemudian di time of request kita by employee manager. Jadi nanti yang approvalnya adalah manajernya. Kalau sudah, kita klik save. Kemudian satu lagi kita buat, klik create lagi untuk cuti bersalin. Artinya cuti ini untuk cuti selama hamil dan setelah melahirkan. Sama seperti tadi, allow employee request, employee approvalnya dari employee manager. Kemudian approval untuk time of request juga employee manager. Validity-nya juga biarkan kosong. Kemudian klik save.
Nah, kita lihat ke configuration time of types. Ya, sudah ada 1, 2, 3, 4 macam cuti. Nah, setelah ini dibuat, kita akan setting untuk lamanya waktu cuti ini. Misalnya cuti tahunan, dalam 1 tahun itu berapa kali. Termasuk untuk cuti besar ya. Berapa kali kita buat cuti besarnya, cuti sakit, dan cuti bersalin. Juga kita buat berapa harinya alokasi waktu tersebut. Kita sekarang masuk ke manager, kemudian ke allocation. Nah, kemudian kita klik create di sini. Yang untuk cuti tahunan, kita buat dulu seperti ini, sama aja namanya ya. Cuti tahunan, time of tipenya cuti tahunan ya. Nah, kita akan membuat untuk cuti tahunan. Durasinya cuti tahunan itu selama 1 tahun kita boleh ambil cuti adalah 12 hari. Ya, kemudian modenya, karena ini kita pakai untuk perusahaan, kita pilih by company. Terus company-nya perusahaan kita ya. Nah, jadi ini cuti tahunan kita setting 1 tahun itu adalah selama 12 hari. Kemudian klik approve. Nah, cuti tahunan sudah ada, kemudian kita klik save. Nah, ini sudah ada cuti tahunan ya, sudah di approve dan sudah di save untuk lamanya. Kemudian kita create lagi. Sekarang untuk cuti besar. Ya, cuti besar itu biasanya berlangsung selama 2 bulan. Ya, ini untuk karyawan yang sudah masa kerjanya di atas 6 atau 7 tahun ya. Kita lihat penghitungan harinya. Untuk 2 bulan itu kita hitung berapa hari. Ya, karena 1 tahun itu ada 52 minggu. Kemudian kita ada 5 hari kerja. Ya, dalam 1 minggu berarti 52 kali 5 itu ada 260 hari. Jadi 1 tahun itu 260 hari kerja. Ya, kemudian untuk berarti 1 bulan kita tinggal bagi 260 bagi 12. Jadi dalam 1 bulan itu ada 22 hari kerja. Rata-rata seperti itu ya, satu bulan itu 22 hari kerja. Karena cuti besar itu 2 bulan, maka 2 kali 22 ya, berarti ada 44 hari. Nah, kita kembali ke sini. Cuti besar, kita tulis di sini aja cuti besar lagi. Nah, di sini ada 12 hari. Nah, kemudian di sini kita modenya company, berarti untuk berlaku untuk semua perusahaan. Oke, maaf di sini ya, cuti besarnya tadi bukan 12 tapi 44 hari. Ya, tadi ada salah. Jadi saya ulang lagi. Untuk cuti besar, kita tulis cuti besar di sini. Ya, di sini time of tipenya juga pilih cuti besar. Ya, kemudian regular allocation. Nah, waktunya adalah 44 hari. Modenya company, by perusahaan ya, by company, kemudian nama perusahaannya sesuai perusahaan kita. Kalau sudah, klik approve, kemudian klik save. Cuti besar sudah tersimpan dengan waktu 44 hari. Kemudian kita buat lagi. Ya. Kemudian kita masuk ke, ya di sini sudah ada ya, cuti tahunan udah ada, cuti besar ada, cuti sakit. Ya, cuti sakit kita buat maksimal. Biasanya cuti sakit itu maksimal adalah 1 tahun. Ya, 1 tahun artinya kita boleh sakit 1 tahun, tapi setelah 1 tahun mungkin akan dilakukan PHK ya. Memang kalau 1 tahun sudah sakit kemudian tetap aja sakit, mungkin akan di PHK. Jadi biasanya perusahaan akan memberi waktu 1 tahun. Kita hitung 1 tahun itu ada berapa hari kerja ya. Kita lihat 1 tahun sama kayak tadi ya, ada sekitar 260 ya. 1 tahun itu ada 260 hari kerja. Berarti di sini kita tulis
260 ya. Kemudian by company. Nah, sama ya. Kalau sudah klik approve. Saya ulang lagi ya, cuti sakit. Time of tipenya cuti sakit ya. Ini regular allocation. Durasinya adalah 260 hari. Modenya company, company-nya adalah nama perusahaan kita. Kemudian klik approve. Kemudian klik save. Ya, kita akan membuat cuti yang terakhir. Klik create di sini. Kita akan ke cuti bersalin. Yang cuti bersalin biasanya adalah 3 bulan ya. Cuti bersalin itu 3 bulan. Biasanya 1,5 bulan sebelum 1,5 bulan saat hamil dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Kita buat seperti ini ya. 1 bulan itu kan ada 22 hari kerja. Berarti 22 kali 3 ada 66 hari untuk cuti bersalin ya. Kita tulis di sini cuti bersalin. Maksud di sini cuti bersalin adalah gabungan antara cuti hamil dan cuti melahirkan ya. Kita buat tadi adalah sebanyak 66 hari. Di sini kita tulis 66. Ya, modenya itu perusahaan, jadi sama ya untuk semua karyawan. Kalau sudah klik approve, kemudian klik save. Ya, kita bisa lihat di sini manager, allocation. Yang kita hilangkan checklistnya. Nah, ini karyawan-karyawan di perusahaan kita sudah diberi alokasi cutinya ya, alokasi cuti ya. Cuti bersalin 66 hari, kemudian cuti sakit 260 hari, cuti besar 44 hari, kemudian cuti tahunan adalah 12 hari. Nah, setelah ini kita akan atur manajer, artinya atur siapa yang berhak untuk approve pengajuan cuti ya. Berarti kita harus setting para user kita, para manajer kita agar mereka bisa untuk approve pengajuan cuti dari karyawan mereka. Kita ke depan seperti ini, kemudian ke setting. Kita ulang ya. Dari sini kita klik tanda application, lihat di pojok kiri atas. Kemudian klik setting. Kemudian klik manage user. Nah, di sini kita lihat manajernya siapa ya. Manajernya adalah kebetulan kita baru ada 4 karyawan ya. Ini adalah bagian HRD. Kemudian di bagian HRD ada manajernya itu adalah Niken di sini. Ini adalah manajernya, kita klik ya. Kemudian kita edit ya. Nah, di sini ada time off-nya. Kita atur time off-nya itu sebagai all approver ya. Jadi dia nanti bisa mengapprove permintaan cuti dari bawahannya. Ya, kalau sudah klik save. Nah, kemudian kita balik lagi ke depan ya, klik tanda application dan kita akan coba untuk simulasi. Nah, kita akan coba simulasi bagaimana. Kita lihat dulu ke employee ya, kita klik employee. Kita misalnya staffnya adalah Mary, ini staff HRD. Lihat di struktur organisasinya, Mary staff HRD punya manajer namanya Niken ya. Mary sekarang akan mengajukan cuti tahunan. Gimana caranya? Berarti Mary harus login ke aplikasi perusahaan. Sekarang kita akan login menggunakan akunnya si Mary. Saya pakai browser baru ya. Kita copy dulu alamat kode perusahaannya.
kita akan login menggunakan akun Mary, seolah-olah Mary akan melakukan request cuti. Nah, kita login menggunakan akun Mary. Masukkan email dan password Mary ya. Nah, ini adalah akunnya Mary. Dia adalah karyawan staff bagian HRD. Nah, kemudian ke time off. Nah, di sini macam-macam cutinya ya, sudah terlihat. Mary akan mengajukan cuti. Berarti Mary ke my time off. Kemudian my time off request. Mary akan mengajukan cuti ya, request cuti. Ya, kemudian klik create di sini. Masukkan cuti yang mau diambil. Ya, di sini ada ya cutinya. Nah, kemudian kita cuti tahunan ini, Mary mau ambil cuti tahunan. Misalnya mau ambil cuti tahunan di bulan November. Tanggal 1 sampai tanggal, misal kita coba dulu ya, tanggal 14. 1 sampai 14, 10 hari. 1 sampai 18, jadi 14 hari kerja. Kita lihat. Nah, di sini tidak bisa ya, karena melebihi maksimal batas cuti yang boleh diambil. Karena maksimalnya adalah 12 hari. Ya, kita coba untuk cuti 2 hari saja ya. Jadi akan cuti di tanggal 1 dan tanggal 2. Ya, deskripsinya boleh kosong atau kita tulis cuti tahunan. Ya, kemudian klik save. Nah, di sini Mary sudah request untuk cuti tahunan. Ya, sekarang kita login dengan akun manajernya. Kita buka di Google Chrome yang baru. Kita login sebagai manajer di sini. Manajer dari si Mary tadi yang mengajukan cuti. Manajer Mary adalah Niken. Kita copy emailnya. Kemudian kita akan login menggunakan akun Niken. Ya. Kita akan login menggunakan akun Niken. Masukkan email, masukkan password. Login. Nah, di sini ke time off. Ya, kemudian ke ini sudah Niken ya. Ke manager, kemudian ke time off. Nah, di sini sudah ada ya, Mary Wijaya, cuti tahunan, start date 11/1 ya, tanggal 1 bulan 11 sampai tanggal 2 bulan 11, 2 hari. Nah, di sini dia si Mary si Niken ya, Niken ini bisa menge-approve atau menyetujui atau menolak dari cutinya si Mary. Kalau memang tanggal itu ya, sebagai manajer kan harus mengatur bagaimana cuti para karyawannya ya. Para manajer bisa lihat macam-macam cutinya ya, time off-nya, apakah di hari itu ada karyawan lain yang sedang cuti atau tidak, atau memang hari itu masih kosong ya. Kalau memungkinkan memang bisa ya, manajer bisa langsung approve saja di sini ya. Berarti sudah terapprove pengajuan cutinya Mary. Nah, si Mary bisa lihat di akunnya dia apakah sudah terapprove atau belum ya. Ke my time off request. Nah, di sini sudah ada ya,
statusnya sudah ke approve. Nah, begitulah cara pengelolaan cuti menggunakan aplikasi Odoo. Kebetulan hari ini kita baru praktek untuk yang cuti tahunan. Saya kira cukup itu. Terima kasih semua, selamat pagi.